Kejahatan manusia terlihat seluruhnya melalui salib Yesus. Saudara, kejahatan itu bukan hanya situasi kurangnya kebaikan, tetapi jauh lebih ganas dan agresif dibanding yang kita pikirkan. Dunia tidak hanya sebatas menolak Allah, namun secara aktif mempermalukan Yesus, mengolok dan mencoba membunuhnya. Manusia abad pertama atau abad 20, bahkan abad 21 pun tidak ada bedanya. Manusia kerap mempelajari cara mengalami hal-hal unik termasuk dalam hal berbuat dosa. Bukannya mempelajari yang baik, tetapi mempelajari yang jahat. Dosa memotivasi kita untuk melakukan beragam dosa. Saudara, inilah gambaran manusia yang meninggalkan Allah. Bagi orang yang tidak punya Allah, tidak ada standar dosa. Apa yang hendak diajarkan Alkitab pada kita? Betapa jahatnya manusia. Saudara, apakah ciri khas dosa? Ia tidak tahu ia siapa. Tidak bisa melihat diri sendiri. Oleh sebab itu manusia yang menjauh dari Allah tidak menyadari akan dosa. Bahkan setelah berbuat dosa terus merasionalkan hal tersebut. Kita harus melihat realita manusia dengan gamblang. Manusia tidak punya harapan apapun. Tanpa salib, kita adalah keputusasaan itu sendiri. Salib mencoba mencela dosa manusia dan bersamaan dengan itu menunjukkan bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali melalui salib. Oleh karena itu semakin kita hidup beriman, kita tidak boleh menjadi sombong. Semakin kita menjalani hidup beriman, apa yang kita rasakan? Hal ini tidak mungkin bagiku, tidak mungkin karena aku. Kita adalah makhluk yang selalu membutuhkan salib setiap hari. Betapa hina, jahat, bodoh, dan tidak kompetennya kita. Oleh sebab itu kita setiap hari mengakui kelemahan diri kita di hadapan Tuhan. Aku orang berdosa, kasihanilah aku, ampunilah aku. Saudara, yang dituntut dari kita adalah untuk mengetahui dengan benar siapa diri kita. Yang paling menakutkan adalah ketidaktahuan kita. Jika kita tidak tahu siapa kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus terus merenungkan diri melalui firman dan penyembahan. Betapa berharganya pengenalan diri sendiri. Ketika kita sadar bahwa tidak ada harapan tanpa belas kasihan dan kasih karunia Tuhan, salib menghampiri kita. Dan di hadapan salib, kita hanya bisa menjadi rendah hati. Yesus sendiri menderita celaan untuk keselamatan kita. Tuhan tidak mencoba untuk meringankan rasa sakitnya sedikit pun. Dalam pengertian tersebut, salib bukan hanya alat. Itu bukan doktrin, itu bukan suatu ide, namun ada darah dan rasa sakit. Hari ini juga, saudara yang terkasih, saya berdoa agar kita dapat kembali ke pusat salib. Semoga kita dapat menaruh salib di pusat kehidupan kita. Saya harap kita tidak menyimpang dari salib. Menemukan siapa kita melalui salib. Menemukan rencana Tuhan melalui salib. Hidup oleh kasih karunia yang Tuhan anugerahkan melalui salib setiap hari. Saya memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus.